Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang melindungimu ketika seseorang berbuat tidak baik padamu? Saat mereka berniat menyakitimu, menghina, atau menjatuhkanmu, ada saja kejadian aneh yang membuat mereka sendiri yang akhirnya tersandung masalah. Ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari hukum energi dan perlindungan Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa yang telah melalui banyak luka, tapi tetap memilih menjadi baik, memaafkan, dan tidak membalas dengan cara buruk. Jiwa seperti ini memiliki frekuensi energi yang berbeda. Dalam Islam kita diajarkan untuk bertawakal dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan ketika kita betul-betul ikhlas, Tuhan akan menurunkan perlindungannya tanpa kita sadari. Semesta menjadi alat untuk menegakkan keadilan, dan siapapun yang menyakitimu justru akan menuai akibatnya sendiri. Ini adalah cara Tuhan menjaga keseimbangan hidup. Setiap energi yang dilepaskan akan kembali, dan jiwa-jiwa pilihannya tidak pernah dibiarkan tanpa perlindungan. Jika kamu masih berada di sini, membaca atau mendengarkan setiap kata ini, itu bukan suatu kebetulan. Bisa jadi ini adalah panggilan dari semesta, atau lebih tepatnya, panggilan dari Tuhan agar kamu menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pandanganmu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari kelompok jiwa yang dipilih, yang tidak hanya kuat, tapi juga membawa energi pelindung yang tak terlihat. Maka sebelum kita melanjutkan lebih dalam, mari sejenak kita saling menguatkan. Subscribe sekarang ke channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu yang serupa. Dengan begitu, kamu tidak hanya mengikuti perjalanan ini, tapi juga mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu siap memahami lebih dalam. Ingat, ini bukan hanya konten biasa. Ini adalah bagian dari perjalanan jiwa, tempat Tuhan menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar yang terlihat oleh mata manusia biasa. Jiwa yang dipilih oleh Tuhan memiliki karakter yang berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka tidak selalu terlihat kuat secara fisik, namun ada kekuatan besar yang terpancar dari dalam dirinya. Jiwa ini sering diuji, sering disakiti, sering dianggap lemah. Tapi setiap kali seseorang mencoba menyakitinya, semesta akan bereaksi. Hal-hal aneh mulai terjadi pada pelaku. Hubungan mereka bermasalah, rezekinya tersumbat, atau hidupnya terasa berat. Ini adalah efek dari resonansi energi. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan hukum balasan. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Jiwa yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas. Energi dari niat buruk akan memantul dan kembali ke sumbernya. Bahkan, kadang balasannya jauh lebih besar dari yang diberikan. Inilah mengapa orang-orang yang menyakiti jiwa terpilih sering mengalami nasib buruk tanpa tahu sebabnya. Setiap manusia memancarkan energi dari dalam dirinya, baik itu melalui ucapan, tindakan, bahkan pikiran. Jiwa-jiwa yang bersih, yang hidup dengan niat baik, memancarkan cahaya yang membawa keseimbangan di dunia. Ketika seseorang berniat buruk pada jiwa ini, maka sebenarnya mereka sedang mengganggu sistem yang dijaga langsung oleh Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Ada hukum keseimbangan yang terus bekerja. Saat seseorang memfitnahmu, mencelamu, atau berusaha menjatuhkanmu, maka energi mereka akan berbalik menyerang mereka sendiri. Dan semua itu terjadi tanpa kamu harus bergerak atau berdoa buruk. Cukup tetap menjaga hati, tetap berada dalam frekuensi yang tinggi. Dalam Al-Quran, Tuhan berjanji akan membela hambanya yang dizalimi. Maka bersabarlah, karena dalam kesabaranmu ada kekuatan yang luar biasa. Semakin kamu tidak membalas, semakin kuat pula perlindungan dari Tuhan yang melingkupimu. Salah satu hal yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa tindakan buruk terhadap jiwa yang dipilih bukan hanya berdampak pada hubungan antar manusia, tapi juga membuka pintu-pintu konsekuensi yang berat dari sisi spiritual. Tuhan bekerja melalui berbagai cara. Semesta menjadi jalannya untuk mengatur keseimbangan. Jiwa terpilih biasanya mengalami banyak pengkhianatan, namun anehnya mereka selalu bangkit. Tidak karena mereka hebat, tapi karena mereka dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika seseorang menyakitimu dengan sengaja, mereka seperti melemparkan batu ke danau tenang yang memiliki arus balik yang sangat kuat. Batu itu akan kembali menghantam mereka dengan cara yang tidak mereka duga.
Maka, jangan heran jika kamu melihat mereka yang dulu menyakitimu, sekarang kehilangan sesuatu yang mereka cintai. Itu bukan balasan dari dirimu, tapi dari sistem keseimbangan energi yang Tuhan ciptakan untuk menegakkan keadilan. Fenomena ini bisa disebut sebagai aura balasan. Aura yang kamu miliki memiliki mekanisme pertahanan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ini bukan sihir, bukan kutukan, tetapi pancaran energi yang murni dari dalam jiwa yang dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang mencoba menyakitimu, energi mereka akan memantul. Seperti cermin, setiap niat yang dilemparkan akan dikembalikan. Dalam Islam, konsep ini disebut jaza'a, yakni balasan yang setimpal. Jika seseorang berniat baik, maka Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan. Namun jika niatnya buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Jiwa terpilih tidak butuh amarah, tidak perlu mengutuk atau menyusun rencana balas dendam. Cukup tetap tenang dan pasrahkan semuanya pada Tuhan. Biarkan aura balasan bekerja, dan kamu akan melihat bagaimana orang yang menyakitimu akan menuai apa yang mereka tanam dalam waktu dan cara yang hanya Tuhan yang tahu. Banyak orang salah paham, mengira bahwa membalas perbuatan jahat adalah satu-satunya bentuk keadilan. Padahal keadilan sejati justru datang ketika kita menahan diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Dalam hidup ini, kamu mungkin pernah dikhianati, difitnah, atau dihina tanpa sebab. Tapi coba perhatikan, berapa kali kamu melihat orang yang menyakitimu justru kehilangan sesuatu tak lama setelah itu? Rezeki yang tersumbat, hubungan yang hancur, atau bahkan ketenangan hati yang hilang. Semua itu adalah bentuk tanggapan dari semesta terhadap energi yang mereka lepaskan. Jiwa yang dipilih tidak perlu sibuk membuktikan dirinya. Diamnya adalah kekuatan. Dalam diamnya ada doa yang terdengar jelas oleh Tuhan. Dalam ketulusannya, ada kekuatan besar yang mampu menundukkan niat buruk orang lain. Maka, ketika kamu merasa ingin membalas, ingatlah bahwa kekuatanmu bukan terletak pada kemarahan, melainkan pada kemampuanmu untuk tetap tenang dan menyerahkan segalanya pada Sang Maha Adil. Setiap jiwa dipilih melalui proses yang tidak mudah. Mereka seringkali tumbuh melalui luka, ujian, dan pengkhianatan. Namun dari luka-luka itu, muncul cahaya yang tidak semua orang miliki. Jiwa yang dipilih oleh Tuhan adalah mereka yang mampu tetap bersih meskipun disakiti. Aura mereka tidak hanya menyembuhkan, tapi juga melindungi. Itulah kenapa ketika seseorang berniat jahat kepada jiwa ini, dampaknya bisa sangat besar bagi si pelaku. Bahkan tanpa kamu sadari, Tuhan mengatur semua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertawakal akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini berlaku bukan hanya untuk urusan materi, tapi juga untuk perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat. Maka percayalah, meskipun kamu tidak membalas, kamu tidak lemah. Justru kekuatanmu terletak pada sikapmu yang tidak menyamai kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan ketenangan yang menyejukkan. Kita hidup di dunia yang dipenuhi energi. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah bentuk energi yang keluar dari diri kita. Jiwa-jiwa pilihan memiliki energi tinggi karena hati mereka tetap bersih meskipun terus diuji. Ketika seseorang berniat buruk, energi negatif itu akan berbenturan dengan medan energi dari jiwa yang terpilih. Dan benturan itu akan menimbulkan efek balik. Banyak yang menyebutnya karma, tapi dalam sudut pandang Islam, ini adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan Tuhan atas sebab dan akibat. Orang yang menyakiti akan menerima akibatnya. Bukan karena kamu mengutuknya, tetapi karena Tuhan yang menyeimbangkan semua hal. Jiwa pilihan tidak hidup dalam dendam, karena mereka tahu bahwa Tuhan Maha Melihat. Mereka percaya bahwa setiap air mata, luka, dan keheningan mereka disaksikan oleh langit. Dan langit tidak akan membiarkannya berlalu tanpa pembalasan yang adil. Kamu mungkin pernah merasa lelah karena terus menjadi sasaran ketidakadilan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus kamu yang disakiti, difitnah, dan ditinggalkan? Tapi percayalah, jiwa-jiwa pilihan memang ditakdirkan untuk mengalami hal itu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kuat. Tuhan tahu, hanya kamu yang mampu menanggungnya dan tetap tersenyum. Tapi bukan berarti kamu dibiarkan begitu saja. Justru karena kamu kuat, Tuhan melindungimu lebih dari yang kamu bayangkan.
Dia menempatkan energi pelindung yang begitu besar dalam auramu, sehingga siapapun yang berniat jahat akan terkena dampaknya sendiri. Dan yang lebih luar biasa, kamu tidak perlu berkata sepatah kata pun. Diam kamu cukup untuk membuat semesta bergerak. Maka tetaplah seperti itu. Jangan ubah dirimu karena luka. Tetap jadi cahaya. Karena di dunia yang penuh kegelapan ini, Tuhan menempatkanmu untuk menjadi pelita bagi sekitar, bukan untuk padam karena angin kebencian. Jiwa yang dipilih seringkali menjadi cermin bagi orang lain. Kehadiran mereka bisa membuat orang merasa tenang, tapi bagi yang berniat jahat justru membuat gelisah. Ini karena cahaya yang kamu bawa bertentangan dengan kegelapan yang mereka bawa. Semakin terang cahayamu, semakin kuat reaksi dari kegelapan yang merasa terancam. Tapi ingat, kegelapan tidak pernah bisa memadamkan cahaya, justru ia menghilang ketika cahaya datang. Begitulah kamu. Kamu adalah cahaya yang dititipkan Tuhan untuk menyeimbangkan energi dunia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan cahayanya dipadamkan begitu saja. Siapapun yang mencoba menyakitimu sebenarnya sedang bermain dengan api. Mereka tidak tahu bahwa kamu dilindungi oleh hukum yang jauh lebih besar dari hukum manusia. Maka jangan ragukan lagi posisimu. Kamu tidak sendiri. Setiap doa yang kamu panjatkan dalam sepi, setiap luka yang kamu sembunyikan, semuanya didengar dan dibalas dengan adil oleh Tuhan. Ada momen di mana kamu merasa semuanya hancur, dunia terasa tidak adil dan kamu merasa sendirian. Tapi dalam momen seperti itulah biasanya kekuatanmu tumbuh. Karena jiwa terpilih memang dibentuk dalam keheningan dan kesunyian. Mereka diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Tuhan tahu kapan harus mengangkatmu, dan Dia juga tahu kapan harus menurunkan mereka yang mencoba menyakitimu. Semua sudah ditakar dengan presisi, maka jangan takut, jangan bimbang. Terus jaga niatmu, jaga hatimu. Energi kebaikanmu adalah senjata yang paling kuat. Orang boleh saja menuduh, menyakiti atau mengkhianatimu, tapi mereka lupa satu hal, kamu tidak sendiri. Kamu adalah bagian dari sistem yang dijaga langsung oleh Tuhan. Dan siapapun yang mengganggumu sedang berhadapan dengan hukum energi Tuhan yang tidak bisa ditawar. Maka tetap tenang, kamu adalah kekasih langit yang tak akan dibiarkan jatuh begitu saja. Mungkin kamu tidak bisa melihat secara langsung balasan dari setiap kejahatan yang ditujukan kepadamu, tapi itu bukan berarti tidak terjadi. Tuhan punya cara bekerja yang halus tapi pasti. Kadang balasan itu datang bukan dalam bentuk penderitaan, tapi dalam bentuk kehilangan arah, hati yang gelisah, atau rezeki yang tertutup rapat. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa hukum energi tetap berjalan. Jiwa terpilih tidak perlu menunjukkan kekuatan fisik, karena kekuatan sejati mereka datang dari kedekatan dengan Tuhan. Kamu mungkin tidak populer, tidak dikenal banyak orang, tapi langit mengenalmu. Doamu mengguncang arsy, tangismu menggugah malaikat. Maka jangan iri dengan mereka yang terlihat menang sesaat, karena kemenangan sejati adalah saat Tuhan yang membela, bukan manusia. Saat semesta yang menyeimbangkan, bukan egomu. Terus jaga frekuensi jiwamu. Jadilah cahaya yang tetap menyala meskipun di tengah badai, karena Tuhan bersama orang-orang yang sabar dan berserah. Ketika seseorang berbuat buruk, mereka sering lupa bahwa energi itu tidak menghilang begitu saja. Ia akan mencari jalan untuk kembali. Jiwa terpilih bagaikan batu refleksi yang memantulkan setiap niat buruk kembali ke asalnya. Mereka tidak perlu berkata, "Awas kau ya," karena energi mereka sendiri sudah cukup menjadi pelindung. Bahkan banyak yang merasa aneh saat menyakitimu. Hidup mereka mulai terasa tidak nyaman, dan mereka tidak tahu kenapa. Itulah balasan yang bekerja diam-diam. Tuhan tidak perlu ribut untuk menegakkan keadilannya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah cara paling elegan dari jiwa yang terpilih. Biarkan saja semua berjalan. Tuhan tidak tidur. Dia tahu siapa yang tulus dan siapa yang licik. Dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang dekat dengannya teraniaya begitu saja. Tenang saja, kamu hanya perlu terus menjadi dirimu. Tuhan sudah atur sisanya. Setiap tindakan memiliki efek berantai. Jiwa terpilih hidup dalam harmoni dengan hukum Tuhan yang mengatur semesta. Mereka tahu bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang akan luput dari pengawasannya.
Oleh karena itu, mereka memilih untuk diam dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini bukan kelemahan, justru kekuatan sejati. Dalam keheningan itu ada doa yang begitu kuat. Dalam tangisan itu ada kekuatan yang menggetarkan langit. Maka ketika kamu disakiti, jangan buru-buru membalas. Diamkan. Biarkan semesta dan Tuhan yang bertindak. Dan percayalah, cepat atau lambat, mereka yang menyakitimu akan mendapatkan pelajaran dari jalan yang paling tak terduga. Entah melalui kehilangan, kesepian, atau kesulitan hidup. Semua itu bukan karena kamu jahat, tapi karena sistem energi semesta memang mengembalikan semuanya dengan adil. Jadi teruslah berbuat baik. Tak perlu mengharapkan balasan dari manusia, karena balasan dari Tuhan jauh lebih indah dan menenangkan. Kamu harus tahu, setiap kebaikan yang kamu lakukan pun bekerja dengan cara yang sama. Energi positif yang kamu pancarkan, bahkan hanya lewat doa dalam diam, akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar. Jiwa terpilih bukan hanya pelindung dirinya sendiri, tapi juga pembawa kedamaian bagi orang di sekitarnya. Karena itu, tidak heran jika kehadiranmu membuat orang merasa nyaman, merasa aman, bahkan merasa damai hanya dengan dekat padamu. Tapi di sisi lain, mereka yang hatinya kotor akan merasa terusik dengan auramu. Ini bukan karena kamu salah, tapi karena cahaya dan kegelapan memang tidak bisa bersatu. Tetaplah bersinar. Jangan padam hanya karena ada yang terganggu oleh cahayamu. Tuhan menempatkanmu di dunia bukan tanpa tujuan. Ada misi besar dalam setiap langkahmu. Meskipun tak semua orang memahami, Tuhan tahu, dan semesta akan terus mendukungmu selama kamu berjalan di jalan kebaikan dan keikhlasan. Keseimbangan semesta itu nyata. Apa yang kamu beri ke dunia akan kembali kepadamu. Maka meskipun kamu disakiti, tetaplah memilih untuk menjadi baik. Jiwa-jiwa pilihan seringkali tidak membalas karena mereka tahu bahwa pembalasan terbaik adalah melalui peningkatan kualitas diri. Saat kamu fokus memperbaiki dirimu, meningkatkan hubunganmu dengan Tuhan, dan terus memperluas kebaikanmu, kamu sedang memperkuat auramu. Dan auramu yang kuat ini akan menjadi benteng yang bahkan tidak bisa ditembus oleh niat buruk. Orang-orang yang berniat jahat pun akan ragu, merasa tidak nyaman, atau bahkan pergi sendiri karena mereka tidak sanggup menghadapi kekuatan energi yang kamu miliki. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan batinmu. Itu adalah perlindungan yang berasal dari ketulusan dan kesabaranmu. Tuhan tahu siapa yang disakiti dan siapa yang menzalimi. Dan Dia juga tahu kapan waktu terbaik untuk memberikan balasan yang sempurna. Kamu hanya perlu terus melangkah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku? Kenapa harus kamu yang mengalami banyak luka, banyak kehilangan, dan dikhianati berkali-kali? Jawabannya sederhana, karena Tuhan memilihmu, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk menjadi lebih kuat. Jiwa yang telah melewati banyak luka akan menjadi tempat tinggal bagi cahaya ilahi. Orang-orang seperti ini mampu membawa perubahan nyata dalam hidup orang lain. Tapi tentu, itu tidak datang dengan mudah. Semakin tinggi posisi yang Tuhan siapkan untukmu, semakin besar pula ujiannya. Maka jangan berkecil hati. Kamu bukan korban, kamu adalah pejuang yang sedang ditempa. Dan setiap kali kamu menang atas rasa sakitmu tanpa membalas dengan kejahatan, kamu naik satu tingkat dalam pandangan Tuhan. Semesta juga akan menyesuaikan. Orang-orang yang tidak sefrekuensi akan menjauh, dan orang-orang yang satu frekuensi akan datang. Itulah cara Tuhan melindungimu, dengan menyaring siapa yang pantas berada dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah salah memilih. Jika kamu merasa semua yang aku katakan ini cocok dengan dirimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu termasuk jiwa pilihan yang sedang dipanggil untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil yang semesta kirimkan. Semakin kamu sadar, semakin kuat energimu. Dan semakin kuat energimu, semakin kecil kemungkinan kejahatan bisa menyentuhmu. Ingat, perlindungan itu bukan selalu terlihat. Kadang, kamu dijauhkan dari orang-orang yang kamu sayangi, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Tuhan tahu mereka akan melukaimu. Kadang kamu kehilangan sesuatu, bukan karena kamu gagal, tapi karena Tuhan ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Maka bersyukurlah.
Segala yang terjadi bukan tanpa maksud. Dan kalau kamu masih membaca sampai titik ini, itu berarti kamu sudah siap. Siap menerima kenyataan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah cahaya. Dan cahaya itu sedang tumbuh makin terang setiap harinya. Terima kasih telah menyimak pesan ini sampai akhir. Jika isi dari video ini menggema dalam hatimu, itu artinya kamu memang dipilih. Jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi ini dengan meninggalkan angka 77 di kolom komentar. Tulis juga apa yang kamu rasakan setelah mendengar kebenaran ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel ARS Pandangan Hidup. Karena masih banyak pesan dari semesta dan Tuhan yang akan terus kami bagikan. Ini bukan sekadar konten, ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan energi, dan perjalanan kebenaran yang tersembunyi dari banyak orang. Jadilah bagian dari komunitas cahaya. Bersama kita saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan saling menjaga energi positif. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berjalan dalam jalan kebaikan. Kamu adalah bukti nyata bahwa cinta Tuhan hadir dalam bentuk perlindungan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sampai jumpa di video berikutnya.